Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak Eki Kustiar di Kustiar Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu fabel. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar sebuah cerita tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Mereka bisa berbicara dan bertingkah laku mirip seperti manusia. Contohnya, yaitu cerita kelinci dan kura-kura, dan lain sebagainya. Nah, cerita tersebut merupakan contoh dari fabel. Jadi, apakah yang disebut dengan fabel itu? Nah, fabel merupakan cerita yang diperankan oleh binatang dengan watak dan perilakunya sama seperti manusia. Fabel ini berkembang pada abad pertengahan, koleksi fabel yang dibuat pada akhir abad ke-12 oleh Marin de France. Jadi fabel ini tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Kita tahu film-film layar lebar seperti Simba, Kung Fu Panda. Karakter-karakter hewannya bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Nah, itu merupakan fabel. Jadi, apakah ciri-ciri fabel itu? Yang pertama adalah tokohnya, yaitu binatang. Nah, di Kung Fu Panda, kalian tahu siapa tokohnya? Ya, benar sekali, tokoh utamanya adalah seekor panda ya. Panda yang bisa berbicara dan melakukan karate. Itu ciri-ciri yang kedua, yaitu wataknya seperti manusia. Ya, hewan tersebut bisa berbicara, bisa mendengar, bisa bertingkah laku layaknya seorang manusia. Yang ketiga, yaitu konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Jadi setiap adegan yang dilakukan oleh hewan di fabel merupakan adegan yang mirip dilakukan seperti manusia, seperti makan, tidur, berkelahi, dan semuanya bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana ya. Jadi ada latar waktu, waktunya kapan, dan dilaksanakannya di mana, ada latar tempat, dan latar suasana. Suasananya seperti apa, sedih, senang, ataupun marah. Ciri-ciri yang kelima yaitu memiliki amanat ya. Amanat di sini merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton cerita fabel. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Jadi fabel ini tidak rumit dan simple, sangat mudah dipahami oleh anak-anak. Apa saja unsur-unsur dalam cerita? Nah, yang pertama adalah tokoh. Nah, tokoh adalah pemain dalam cerita. Yang kedua adalah latar. Latar adalah tempat dan kejadian suatu cerita. Contohnya latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita. Selanjutnya yaitu struktur teks fabel. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah cerita yang diawali dengan permulaan atau disebut juga yang orientasi. Yang kedua, resolusi. Bagian cerita fabel yang menceritakan tentang pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Dan yang ketiga yaitu bagian cerita yang menjelaskan terjadinya perubahan pada setiap tokoh. Nah, pada bagian ini disampaikan amanat atau pesan moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Contoh dari fabel yaitu tadi si kancil. Nah, kalian bisa membacanya dan mencatat di buku catatan. Contohnya yaitu satu aja, yaitu si kancil. Banyak sekali juga contoh-contoh yang lainnya, tapi contohnya satu saja ya, supaya nulisnya tidak kepanjangan. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada materi pembelajaran fabel ini. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik dan jangan lupa untuk dicatat di buku catatannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.